selamat sore. Selamat sore Mbak. Benar ini dengan Ibu Puspita ya Bu ya? Iya benar. Iya. Di sini saya perawat Nina yang akan memberikan pendidikan kesehatan tentang nutrisi ya Bu ya pada anak Ibu. Nanti tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak ibu ya Bu ya, supaya tidak mengalami keterlambatan nutrisi. Nanti prosedurnya saya akan memberikan penkes ya Bu ya, tentang nutrisi ya Bu ya. Gimana Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Mbak. Kalau tidak ada saya mulai ya Bu ya. Iya Mbak. Nutrisi adalah zat penyusun bahan makanan yang banyak diperlukan ya Bu ya, oleh tubuh ya Bu untuk memenuhi metabolisme di dalam tubuh ya Bu ya. Contohnya yaitu air, protein, lemak, karbohidrat, mineral ya Bu ya. Terus di sini juga ada kebutuhan nutrisi pada anak ya Bu ya, sesuai dengan usianya ya Bu ya. Mulai dari bayi baru lahir sampai umur 4 bulan itu biasanya langsung disusukan oleh ibunya ya Bu ya. Terus kemudian kalau bayi usia 2 bulan itu biasanya dikasih buah-buahan ya Bu ya, seperti diberi pisang kayak gitu ya Bu ya. Terus juga diberi biskuit. Kemudian pada usia 3 sampai 4 bulan itu biasanya sudah dikasih bubur ya Bu ya, untuk menambah makanannya. Usia 5 sampai 6 bulan ya Bu ya, biasanya diberi 2 kali lebih banyak ya Bu ya nutrisinya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Terus kemudian usia 6 sampai 7 bulan ya Bu ya, itu biasanya sudah dikasih protein hewani maupun nabati ya Bu ya. Semisal dia itu dikasih tempe tapi diulek kayak gitu ya Bu ya, ya itu bisa, atau daging yang dicincang kayak gitu juga bisa ya Bu ya. Terus kemudian kebutuhan nutrisi pada anak usia toddler ya Bu ya, biasanya pada usia ini anak sulit untuk diam ya Bu ya, cenderung dia itu suka bermain sama teman-temannya ya Bu ya. Itu biasanya dia itu membutuhkan kalori sebesar 100 kalori ya Bu ya per gramnya untuk menambah berat badannya ya Bu ya. Kemudian ada kebutuhan pada anak prasekolah ya Bu ya, itu biasanya 85 kalori per kg BB ya Bu ya. Di sini ada karakteristiknya ya Bu ya. Yang pertama itu nafsu makannya biasanya berkurang ya Bu ya. Terus anaknya lebih tertarik pada aktivitas bermain dengan teman-temannya di lingkungannya ya Bu ya, daripada makan dia itu biasanya malas. Terus ada juga dia itu suka mencoba-nyoba makanan baru ya Bu ya, seperti jajan, temannya jajan ikut jajan kayak gitu ya Bu ya. Terusan ada waktu yang merupakan kesempatan bagi anak untuk belajar ya Bu, dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Terus kebutuhan nutrisi pada anak usia sekolah ya Bu ya, pada usia ini biasanya anak itu akan belajar mengembangkan kemampuan kognitifnya ya Bu ya. Terus interaksi sosial, nilai normal budaya dari lingkungannya, terus kelompok teman-teman atau gurunya di sekolahannya Bu ya. Itu biasanya membutuhkan 85 kalori per kilogram berat badannya Bu ya. Terus ada kebutuhan nutrisi pada usia remaja ya Bu ya. Pada usia ini biasanya membutuhkan nutrisi yang efisien ya Bu ya, dan lebih banyak ke protein dan karbohidrat, vitamin dan mineralnya ya Bu ya. Apabila ini tidak terpenuhi biasanya akan mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan seksi anak ya Bu ya. Terus angka kecukupan gizi yang harus dipenuhi ya Bu ya. Yang pertama adalah gizi berbeda setiap orang ya Bu ya. Itu mempunyai kecukupan gizi yang berbeda-beda ya Bu. Setiap orang itu mempunyai kapasitasnya sendiri-sendiri. Terus jika membicarakan tentang kebutuhan gizi, biasanya itu
seakan-akan ada dua hal yang sama ya Bu ya, di dalam konteksnya. Terus angka kecukupan gizi AKG ya Bu ya adalah kecukupan rata-rata gizi seharian hampir semua orang sehat itu di suatu negara ya Bu ya. Terus ada juga patokan rata-rata gizi yang perlu digunakan oleh seseorang yaitu ya Bu ya, dari individu itu. Terus angka kecukupannya Bu ya itu yang berbeda-beda tadi ya Bu ya. Contoh AKG itu dianjurkan jumlah protein pria itu berusia 19 sampai 29 tahun itu sebesar 63 gram ya Bu ya. Terus ada juga pria usia 19 sampai 29 tahun di Indonesia itu mencapai 63 gram ya Bu ya. Namun menghitung kebutuhan protein berdasarkan kecukupan itu sebelumnya tidak pasti ya Bu ya. 63 gram itu lebih bisa atau lebih kurang lagi. Terus HKBR itu lebih sering digunakan sebagai patokan dalam perumusan label gizi ya Bu ya. Terus ada pengukuran kecukupan gizi ya Bu ya. Di sini kebutuhannya yang diperlukan adalah 10 sampai 15% dari kalori ya Bu ya. 1 gram protein sama dengan 4 kalori ya Bu ya. Terus ada 10 sampai 15% kebutuhan total kalori itu sama dengan 1 gram lemak ya Bu ya. Dan 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kalori ya Bu ya. Kemudian antara pria itu 66 ditambah 13,7 kali berat badan tambah 5 dikali tinggi badannya Bu ya, terus dikurangi 6,8 kali usia. Kemudian pada wanita ya Bu ya, 655 ditambah 9,4 kali berat badan ditambah 1,8 tinggi badannya Bu ya, dikurangi 4,7 kali usia ya Bu ya. Kemudian di sini ada contoh makanan yang dianjurkan dan yang dihindari ya Bu ya. Pertama itu adalah makanan kecil-kecil kayak gitu ya Bu ya, semisal popcorn, kacang, permen, hotdog, susu rendah lemak, dan makanan potongan yang besar ya Bu ya. Terus makanan yang lembut dan lengket ya Bu ya, seperti permen ya Bu ya. Terus contoh beberapa varian makanan yang dapat ibu berikan untuk si kecil ya Bu ya, itu semisal telur puyuh Bu, karena di dalam kandungan telur puyuh itu ada 100 gram terdapat 13,05 gram proteinnya Bu ya. Terus di dalam kepiting juga ada ya Bu ya, kaya akan proteinnya ya Bu ya. Terus ada juga dia itu sumber karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A dan vitamin B1 ya Bu ya. Terus ada juga bayam merah ya Bu ya, itu kaya akan zat besi ya Bu ya. Terus ada jambu biji yang kaya akan vitamin C, nanas yang kaya akan enzim bromelin, terus lada air yang itu terdapat kandungan serat yang tinggi ya Bu ya, dan zat besi di dalamnya. Ya Ibu, tadi saya sudah memberikan penkes ya Ibu ya tentang nutrisi. Nanti saya akan kembali lagi ke sini ya Bu ya, untuk memberikan vitamin kepada anak Ibu ya Bu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada Mbak. Kalau tidak ada, saya permisi terlebih dahulu ya Bu ya. Wassalamualaikum.